Halo, perkenalkan nama saya Pak Angelo dengan NIM 21259064. Halo, perkenalkan nama saya Alvis dengan NIM 21259005. Halo, nama saya Alex dengan NIM 2599027. Perkenalkan nama saya Mike Antoni dengan NIM 2125904. Sini sekarang kita ada di tukang siomay dengan Pak siapa? Pak siapa? Dengan Pak Henry, oke. Pak, sabar ya guys, lagi jalan guys. Udah, pause dulu. Halo semuanya, sekarang saya lagi di tukang siomay dengan Pak siapa Pak sebelumnya Pak? Pak Henry Fernando. Oke, dengan Bapak Henry Fernando. Dagang siomay ini udah dari berapa lama Pak? Kalau jualan somai dari 2020, sebelumnya tahun jualan batagor. Oh, oke. Jadi Pak Henry ini jual somai dari 2020, sebelumnya itu udah jualan batagor. Kalau udah tahu ini untuk perharinya Pak Henry ini jualannya dari jam berapa Pak? Mulai sampai sini setengah 12 ya, sampai jam 8. Jam 8 malam. Berarti Pak Henry jualan somai di Pertamina ini dari jam 12. Dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Oke. Selanjutnya pertanyaan ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, di sini dengan saya Elvis. Baik, Pak, saya mau nanya, Bapak kan jualan somai. Untuk somai itu bahan-bahan yang Bapak gunakan itu apa aja ya? Baik, seperti yang Pak Henry bilang tadi, bahan-bahannya saya Pak Henry sebutkan tadi. Untuk sekarang, Pak, modal yang Bapak gunakan untuk jualan somai itu kira-kira kisaran berapa ya? Yang bikin kalau untuk kali ini saya bikin 5 kilo. Baik, kira-kira untuk buat jualan somai itu modal yang kita butuhin untuk perharinya itu 500 ribu ya guys. Oke, baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya ya. Apa. Penting nggak sih menurut Bapak penting nggak sih menghitung biaya produksi dalam usaha yang Bapak jalankan ini? Itu sangat penting ya. Biaya produksi dalam setiap bulan jadi sangat penting. Kalau kita sedang berjualan emang penting sih kita harus tentuin modal yang kita jualin ini apakah untung atau rugi ya. Terus yang kedua ini Pak, bagaimana cara Bapak ini menentukan harga yang Bapak jual ini? Ya, tergantung mengikuti apa perbaikan Barang-barangnya. kemampuannya. Kalau lagi naik sekarang lagi naik, tapi kalau sekarang misalkan sampai lagi sekali tapi saya nggak ditaikin harganya, cuman pemainnya aja lagi naik. Oh, oke. Berarti kalau untuk harga dari yang dijualin itu berarti dia mengikuti dari harga barang-barang yang dijual ya. Dia tuh nggak, kalau untuk Bapak ini dia nggak menaikkan harganya tapi mengurangi dari semua yang dia jualkan. Untuk berikutnya mungkin ada teman saya yang akan menjelaskan lagi. Nah, kita mau nanya, ini kan yang kita tahu kan biaya semuanya kan naik nih Pak, kayak bahan-bahan somainya itu ngaruh nggak Pak buat jual somai sendiri? Kalau buat jualan namanya nggak berpengaruh sih, nggak berpengaruh. Cuman masalah
soalnya pertumbuhannya itu agak menurun sedikit. Berarti Tapi yang kembali ke tadi itu untuk mengantisipasinya supaya konsumen tetap sama, harga naik, ya lumayan agak tinggi. nanti yang tadi seharusnya mungkin 10.000 bisa dapat 6, ini mungkin cuma 5 atau 4 gitu ya Pak. Oke, berarti buat media ini sangat apa namanya buat Bapak sangat mempengaruhi Pak ya, keuntungan atau kerugian gitu Pak. Oke, paling satu lagi Pak, kalau menurut Bapak siomay ini bisa bertahan berapa lama Pak? Kayak jualan siomay ini kan sebenarnya Bapak kan jualan batagor kan. Nah, kenapa Bapak memilih jualan siomay gitu? Karena menjadi jualan siomay lebih simpel dari kerjaan di lapangan, lebih enak, santai, simpel. Yang kedua, lebih yang saya rasa lebih banyak penggemarnya gitu. Dari batagor cuma kalangan-kalangan remaja ke bawah gitu, orang tua ke atas agak kurang peminatnya gitu. Oh, berarti Bapak di sini juga nggak riset dari pasarnya ya Pak ya. Di sini berarti banyak pecinta siomay dibanding batagor. Yang paling sekian aja sih Pak pertanyaan dari kita. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, dari hasil wawancara kami dapat disimpulkan bahwa perhitungan biaya produksi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Modal yang dikeluarkan setiap hari menjadi dasar dalam menentukan harga jual produk. Ketika harga bahan baku naik, beliau tidak langsung menaikkan harga jual, tetapi menyesuaikan ukuran porsi agar usaha tetap berjalan dan pelanggan tetap membeli. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun merupakan usaha kecil, pengelolaan biaya produksi dan keuangan tetap diperlukan agar usaha dapat bertahan dan memperoleh keuntungan. Sekian, terima kasih.